منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dan berkumpul di dalam majelis ilmu, dan kita sedang berada di satu waktu bulan yang seringkali dilupakan oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah telah menyatakan, syahru sya'bana yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilewatkan, sering dilalaikan dan dilupakan manusia. Kita memang mempersiapkan diri dan fokus dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah SAW seolah mengajarkan kepada kita bahwa bulan tersebut adalah bulan untuk pemanasan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan juga posisi bulan Sya'ban terhadap bulan Ramadan seperti sholat sunnah qobliyah untuk sholat fardu. Mempersiapkan diri untuk sholat fardu dan melengkapi serta menyempurnakan pahala sholat fardu. Oleh karena itu, mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal soleh, terutama puasa dan juga baca Quran, dan juga amal soleh lainnya. Seperti pada pagi hari ini kita hadir di majelis ilmu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka mengisi bulan Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan. Di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita memupuk dan menyirami, dan insya Allah akan panen nanti pada bulan Ramadan. Maka momen merawat, menyirami, memupuk, membasmi hama ini sangat penting. Karena sebagus apapun bibit unggulnya, sebagus apapun tanahnya, kalau tidak dirawat, maka tanaman tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal, dan hasilnya atau panennya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini kita mulai naikkan semangat. Semoga nanti di bulan Ramadan semangat kita lebih besar lagi, dan semoga kebaikan kita lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu dampak buruk dari perbuatan dosa adalah terjadinya bencana alam di muka bumi ini. Kita lanjutkan di halaman yang ke-78. Faslun al-ma'asi tudfi'ul ghairah. Maksiat-maksiat itu memadamkan api cemburu. Dosa-dosa itu mematikan rasa cemburu yang ada dalam diri pelakunya.
Wa min uqubatidz dzunubi annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairati allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyati li hayati jami'il badan. Fal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati takhruju ma fihi minal khabathi was sifatil madhmumati kama yukhrijul kiru khabathadz zahabi wal fiddah wal hadid. Wa asyrafun nasi wa a'lahum hammatan wa asyrafun nasi wa a'lahum himmatan asyadduhum ghairatan ala nafsihi wa khassatihi wa umumin nas. Walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi 'alal ummati wallahu subhanahu asyaddu ghairatan minhu kama sabata fis sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ata'jabuna min ghairi tas'adin la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, dan di antara akibat buruk dari perbuatan dosa adalah yaitu padamnya, matinya api cemburu dalam hati seseorang. Padahal api cemburu itu adalah api yang menyalakan kehidupannya, kebaikannya, sebagaimana panasnya naluri manusia terhadap kehidupan seluruh badannya. Dan cemburu itu adalah api yang mengeluarkan segala keburukan-keburukan dan sifat-sifat yang tercela, seperti api yang menghilangkan kotoran-kotoran pada besi, pada emas, perak saat ditempa. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, sifat cemburu dalam diri seseorang itu adalah api yang mengeluarkan kotoran-kotoran dari sifat-sifat buruk. Kalau orang itu punya cemburu, dan cemburu di sini secara umum adalah rasa tidak suka terhadap kemaksiatan, rasa tidak senang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, maka rasa cemburu ini membakar seseorang, sehingga setelah dibakar keluarlah segala sifat-sifat buruk dari dirinya. Seperti kalau kita pernah melihat orang menempa besi atau baja. Kalau baja itu atau besi itu penuh dengan karat, mungkin ada tanahnya, atau mungkin ada karbon atau yang lain-lainnya ya. Kalau karbon mungkin dicampurkan. Ketika dibakar sampai membara, maka itu rontok kotoran-kotorannya, terpisah dari besi atau bajanya tersebut. Ini gambaran bahwa manusia ketika punya rasa cemburu, kotoran-kotoran yang berupa sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya akan rontok dan dihilangkan. Sedangkan perbuatan dosa dan maksiat itu akan melunturkan, bahkan memadamkan, mematikan api cemburu dalam diri seseorang. Ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Seringkali kita berpikir bahwa kalau orang melakukan dosa, bahayanya itu kalau kena musibah, diberi sakit yang parah, hartanya ludes, keluarganya kacau balau. Kita melihat bahwa efek dari maksiat yang seperti itu terasa lebih dahsyat. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, ada yang lebih dahsyat dari itu. Ketika seseorang bermaksiat, berdosa, lalu Allah cabut kebaikan-kebaikan darinya, termasuk dicabut rasa cemburu dari hatinya. Kalau orang maksiat diberi sakit, seringkali justru menjadikan itu sebab dia sadar.
biasanya maksiat, jalan terus, tiba-tiba kena stroke. Kebanyakan berhenti atau terus dosanya, Pak? Udah stroke berat, bukan stroke ringan lagi. Jangankan mikirkan dosa, mikirkan dirinya sendiri aja bingung. Nah, seringkali orang ketika diuji atau mungkin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan habis hartanya gara-gara maksiat, dia sadar. Merenung, gara-gara dosa kayaknya ini bisnis saya hancur. Ya. Jadi banyak orang mengkhawatirkan kalau dia maksiat, wah nanti kena musibah. Ini sebenarnya bagus, ada remnya. Tapi sebenarnya dikhawatirkan ada orang hartanya tetap banyak, usahanya lancar, badannya sehat, rumah tangganya baik-baik saja, tapi Allah cabut hidayah darinya, Allah cabut rasa cemburu darinya dan sifat-sifat mulia dari dirinya. Ini yang lebih berbahaya dan efeknya akan terbawa sampai akhirat. Jadi kalau kita pernah melihat ada seseorang, orang ini nemen, ini dosanya nemen ya, terutama yang terasa bagi kita adalah kezolimannya. Orang ini zolim ya, tapi kok usahanya lancar-lancar ya. Badannya ya malah lebih sehat dari saya. Tapi ada satu lain atau perkara lain yang harus kita perhatikan. Misalkan Allah cabut dari dirinya sifat-sifat kebaikannya, dia jadi jauh dengan kebaikan, dia sudah menjauh dari majelis ilmu, dia dengan mudahnya melakukan pelanggaran syariat. Sebenarnya ini yang lebih berat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu, mindset kita. Seringkali orang ketika dizolimi, ini seringkali ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kalau kita termasuk orang ini dizolimi, biasanya yang ada dalam pikiran, mudah-mudahan hancur usahanya, mudah-mudahan dikai loro. Seolah-olah itu adalah hukuman yang terberat bagi orang tersebut. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat itu sampai ada orang yang menyebutnya dengan karma, walaupun itu bukan ajaran Islam. Mudah-mudahan orang ini kena karma gitu ya. Yang diinginkan itu. Dan terkadang Allah tunjukkan orangnya baik-baik saja secara fisik, sehat, rezekinya lancar. Lalu ada yang merasa kecewa, ternyata walaupun dia zalim, sudah nggak karu-karuan kezalimannya kok tetap sehat, hartanya tetap lancar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, justru hukuman yang paling berat dari Allah ketika seseorang bermaksiat termasuk berbuat zalim, Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari dia semakin jauh dari agamanya, menjauh dari orang-orang soleh, menjauh dari majelis ilmu. Ini malah lebih bahaya. Dan itu adalah hukuman yang sangat berat bagi orang tersebut. Di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketika seseorang itu bergelimang dalam dosa dan maksiat, lambat laun Allah akan padamkan api cemburu dari dirinya. Jadi sikap cemburu terhadap kemaksiatan, terhadap dosa-dosa dan maksiat, terhadap kemungkaran, keburukan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal api cemburu itu adalah api yang mengeluarkan kotoran-kotoran dari diri seseorang, yaitu sifat-sifat buruknya, sebagaimana api yang ketika dipanaskan lalu memanaskan logam-logam, maka kotoran-kotoran yang menempel di logam itu akan terpisah. Beliau melanjutkan dan manusia paling mulia wa asyrafun nas, manusia paling mulia wa a'lahum himmatan, manusia yang paling mulia dan paling tinggi semangatnya, keinginannya adalah mereka yang sangat besar rasa cemburunya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada keluarga
dekatnya atau kepada manusia yang lain. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling mulia salah satu cirinya kecemburuannya itu besar. Nah, cemburu ini Bapak Ibu jamaah sekalian tidak dipersempit hanya cemburunya seorang laki-laki kepada pasangannya ya, atau seorang wanita kepada suaminya. Ini bagian dari cemburu. Malah lebih identik kepada bagian dari cinta. Tapi secara umum cemburu itu adalah ketika seseorang tidak suka kalau dirinya, keluarganya, atau orang lain berbuat maksiat. Ada rasa tidak nyaman dan keinginan untuk merubahnya. Tidak ada rasa pembiaran ya. Jadi cemburu yang dimaksud di sini itu orang ini merasa apa ya? Ada semangat di situ untuk merubah seseorang agar kembali baik dan tidak suka dengan perbuatan buruknya. Sedangkan di sini beliau menyatakan manusia yang paling mulia, yang paling tinggi dan besar keinginannya adalah yang paling besar rasa cemburunya kepada dirinya, kepada orang-orang yang terdekat dengannya, dan kepada manusia secara umumnya. Jadi kalau ada orang punya perasaan melihat orang lain itu berbuat maksiat, nggak enak. Ini tidak benar, ini salah, ini harus diluruskan ini. Ini namanya cemburu yang dimaksud di sini. Bukan lalu berpikir bahwa itu urusan dia, saya nggak masalah. Yang penting saya selamat. Dia berdosa, dia sendiri bertanggung jawab kepada Allah, biarkan saja. Nah, ini tidak ada kecemburuan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak ada kecemburuan ketika orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan dosa. Istrinya membuka aurat, tidak ada rasa apapun dalam hatinya, rasa tidak enak. Kalau seorang suami yang cemburu dalam perkara agama, ketika istrinya membuka aurat, dia akan marah, tidak terima dengan perbuatan istrinya, akan diingatkan, dinasehati, bahkan mungkin bisa dipaksa supaya mau menutup auratnya, karena itu tanggung jawabnya. Kalau orang itu punya rasa cemburu, tidak akan pernah membiarkan istrinya joget-joget di TikTok atau di Instagram atau di Facebook. Apakah ada Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, yang nyantai membiarkan, mentolerir istrinya membuka auratnya, bahkan berjoget, disaksikan oleh jutaan mata laki-laki di luar sana? Kalau ada, na'udzubillah, di mana rasa cemburunya? Ya. Tidak tersisa sama sekali rasa cemburunya kalau ada suami-suami yang membiarkan istrinya membuka auratnya, apalagi di sosial media, apalagi sampai joget-joget. Dan itu yang joget-joget di TikTok, di Instagram, di Facebook itu tidak semuanya lajang atau single ya, ada suaminya, banyak juga yang ada suaminya itu. Jangan selalu berpikir mungkin janda kali ya, kok gak ada yang negor gitu. Janda kan juga punya ayah di sana, janda juga punya saudara laki-laki, bahkan mungkin anak laki-lakinya sudah besar, punya tanggung jawab juga mengingatkan. Maka siapapun kita, apakah kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai saudara, sebagai anak, kalau ada wanita yang dekat dengan kita dan melakukan maksiat, kita wajib cemburu. Jangan dibiarkan, secara maksimal diberi nasihat. Dan rupanya hal ini sudah luntur di tengah-tengah masyarakat. Banyak suami-suami itu yang kehilangan rasa cemburunya. Bahkan na'udzubillah, level di atasnya lagi ya, disebutkan di sini juga ada level orang di mana bukan hanya cemburunya yang hilang, tapi justru dia merasa bangga dengan perbuatan maksiat, bahkan maksiat yang dilakukan oleh istrinya. Merasa bangga kalau istrinya ditonton orang banyak, apalagi dipuji, ini aneh gitu, luar biasa. Bagaimana seorang suami bonceng istrinya pakai katok pendek keliling kampung, dilihat orang banyak, dan tidak ada rasa cemburu sama sekali.
Maka orang yang paling mulia dan paling tinggi semangatnya dan keinginannya adalah mereka yang paling besar cemburunya. Semakin besar cemburunya, levelnya semakin tinggi, Pak. Kenapa beliau mengatakan orang yang semakin tinggi cemburunya, semakin tinggi levelnya? Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, kita dibandingkan para sahabat secara level keimanan kebaikannya lebih tinggi siapa, Pak? Para sahabat, ya. Para sahabat dibandingkan Rasulullah lebih tinggi mana? Rasulullah dibandingkan dengan Allah lebih tinggi siapa? Untuk Allah nggak bisa dibandingkan, ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa orang yang rasa cemburunya tinggi itu adalah orang-orang yang mulia. Semakin tinggi cemburunya semakin mulia. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu adalah Rasulullah orang yang paling pecemburu di antara umatnya. Aghyarul khalqi 'alal ummati. Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi 'alal ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling cemburu dibandingkan umatnya yang banyak ini. Beliau adalah orang yang paling pecemburu. Sebagaimana kemudian beliau mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi kecemburuannya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah tetap dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6846, dan juga dalam riwayat Muslim hadis nomor 1499. Kalau di kitab ini hanya potongan hadis, tapi lengkapnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah kisah dari seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin Bani Khazraj. Sa'ad bin Ubadah pernah mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis sayfi ghairu musaffah." Kata beliau, seandainya, ini sebenarnya tidak terjadi, tapi ini seandainya saya melihat istri saya bersama laki-laki lain, ini dalam syarahnya maksudnya bersama di sini adalah naudzubillah berzina, berselingkuh, berzina. Seandainya saya memergoki istri saya berzina dengan laki-laki lain, sungguh aku akan memenggal lehernya. Lehernya siapa? Istrinya apa laki-lakinya? Kalau lihat konteks hadisnya kepada laki-lakinya, cuman penjelasannya termasuk dua-duanya. Karena la darabtuhu di sini adalah domir hu, itu adalah laki-lakinya. Seandainya saya memergoki istri saya berzina dengan laki-laki lain, maka saya akan penggal itu lehernya laki-laki, tapi dalam penjelasannya termasuk istrinya juga. Oh, ini ekstrim sekali seolah-olahnya. Apakah dibenarkan, Pak, seperti itu? Dan seorang suami mergokin istrinya, kan ini banyak terjadi. Kemudian suaminya kalap, bawa golok, dibunuh itu ya, laki-lakinya maupun istrinya. Terus banyak terjadi pada hari ini. Apakah bisa orang ini berdalil dengan riwayat ini? Oh, ini sahabat Sa'ad bin Ubadah itu sahabat mulia loh. Kalau dia aja ketemu kejadian seperti itu akan membunuh laki-laki dan istrinya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini, bahwa ini sebenarnya tidak terjadi karena kalimatnya seandainya. Terus yang kedua, membunuh orang yang berzina secara langsung dibunuh ini tidak dibolehkan. Kalau pezina itu zina muhson, sudah nikah atau pernah nikah, maka dirajam, bukan dipenggal, ya. Dirajam, dan pelakunya bukan suaminya, suami dari wanita itu bukan, tapi pemerintah Islam. Jadi tidak boleh
main hakim sendiri. Jangan sampai salah paham, orang yang membunuh itu kan boleh dikisos, bunuh sendiri gitu. Ada proses hukum di sana. Bukan keluarga terbunuh yang melakukan kisosnya, tapi pemerintah. Jadi yang pertama ini tidak terjadi karena kalimatnya seandainya terjadi, begitu ya, yang pertama. Yang kedua, membunuh secara langsung dengan dipenggal pelaku zina, walaupun itu zina muhsan, tidak dibenarkan. Namun para ulama menjelaskan bahwa apa yang dikatakan saat ini hanya manifestasi, hanya ungkapan saja, saking ya tidak terimanya dengan perbuatan istrinya, dan ini menunjukkan kecemburuan yang sangat besar sampai mengatakan akan saya penggal lehernya, tapi sebenarnya tidak akan dilakukan itu. Beliau orang yang faqih, beliau orang yang paham dalam urusan agama. Tapi ini luapan perasaan seorang laki-laki yang mengatakan seandainya saya memergoki istri saya berzina dengan laki-laki lain, akan saya penggal. Dan sebagai laki-laki yang punya rasa cemburu, pasti sangat-sangat berat menyaksikan kejadian tersebut ya Bapak Ibu. Auzubillah. Hanya sedikit yang bisa menahan dirinya. Minimal nun sewu, kalau nggak dibunuh mungkin dipukul, ditempel, yang dikaplokin gitu ya, minimal itu ya. Nah kalau ada yang lebih bagus dari itu, bukan berarti tidak cemburu, tapi ada orang yang menahan diri. Ada yang mampu menahan dirinya karena ketawakalannya yang kuat, bukan karena nggak cemburu. Saya mendapat satu kisah, ini kisah nyata, ada seorang teman, beliau lulusan Universitas Madinah. Sekarang beliau juga punya pondok, seorang ustadz, bercerita ke saya langsung. Beliau bercerita, saya punya teman kuliah di Saudi, orang Saudi asli sana. Ya seangkatan dengan saya, kata beliau. Kemudian setelah lulus, beliau diangkat menjadi seorang hakim di pengadilan agama negeri Saudi. Jadi seorang hakim. Dan punya seorang istri. Suatu hari saat berangkat kerja, sudah berangkat, ternyata ada barang yang tertinggal, pulang ke rumah dan memergoki istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain, dan ini sedang proses, sedang melakukan. Sampai dijelaskan oleh beliau, si laki-laki ini sedang berada di atasnya wanita ini. Tapi teman ini hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah sebagai penolong, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Setelah itu si laki-lakinya juga bukannya sadar, bukannya takut, malah merecehkan. Malah melecehkan, menghina laki-laki ini, seorang hakim ini. Akhirnya singkatnya dicerailah istrinya ini, dikembalikan kepada orang tuanya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, hakim ini dipindah tugaskan ke kota lain. Nah, ketika pindah di kota lain ini, ada satu kasus yang beliau tangani, yaitu kasus pembunuhan oleh seseorang. Ketika dihadapkan kepada beliau pembunuhnya, ternyata laki-laki yang berzina dengan istrinya. Cuman laki-laki ini tidak sadar kalau hakim itu dulu yang pernah dia sakiti. Hakim ini paham, oh ini laki-laki yang dulu berzina dengan istri saya, dan sekarang dia membunuh. Ya, kalau kita mungkin bilang ketepaan ya. Tapi si laki-laki yang narapidana ini tidak tahu kalau itu hakim itu, sudah lupa. Ditanya oleh hakim dalam persidangan terakhirnya, kenapa Anda membunuh orang lain? Seseorang yang engkau bunuh, dan itu adalah seorang muslim, engkau bunuh. Apa alasannya? Dia mengatakan, siapa yang bisa tahan melihat istrinya berzina dengan seseorang? Ya orangnya saya bunuh. Nggak ada yang bisa tahan, nggak ada yang kuat menahan itu. Pasti dibunuh. Harusnya wajar saya membunuh seperti itu. Nggak ada yang kuat. Kata hakimnya, ada kok yang kuat, cuma mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kaget orang ini. Baru sadar, ternyata orang hakimnya ini adalah
Dulu yang menjadi suami di mana istrinya dizinai oleh dia. Sampai akhirnya ketok palunya adalah dihukum kisos. Kata hakim ini, lego. Bilang ke teman saya, lego akhi, ini Masya Allah, ini saya cuma minta tolong sama Allah, ternyata dia mengalami hal yang lebih buruk. Saya nggak membunuh dia, ya, saya nggak membunuh dia, cuma mengucapkan hasbi Allah, tapi sayalah yang telah memutuskan hukuman dan berdasarkan syariat Islam. Yang akhirnya dia apa? Dibunuh juga, dihukum kisos karena telah membunuh orang lain yang telah berzina dengan istrinya dia juga. Ini kisah nyata Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa orang yang tadi mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil bukan tidak cemburu, namun dia paham ilmunya. Ngapain harus membunuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau laki-laki itu walaupun pecemburu, dia punya harga diri. Ngapain saya ngerebut wanita yang kayak gini? Apaan wanita kayak ini jadikan bahan rebutan? Kalau kamu mau, udah saya ceraikan. Nah, itu walaupun bukan berarti tidak cemburu. Tidak ada yang mengatakan wah laki-laki ini sudah gak cinta, laki-laki ini gak ada cemburunya, bukan. Karena cemburunya ditahan. Karena kadang-kadang memang mayoritas laki-laki itu diam, ya. Diamnya laki-laki bukan berarti tidak ada reaksi dalam dirinya. Dia cemburu, dia marah, dia sakit, bahkan hancur hatinya. Tapi karena dia juga punya harga diri, ngapain saya harus membunuh? Minimal memukul, nggak perlu. Ya. Ini adalah wanita yang tidak baik bagi saya. Berpisah dengannya bukan sebuah musibah, tapi anugerah. Allah akan ganti dengan wanita yang lain yang lebih baik. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus bisa membedakan bahwa orang seperti ini bukan berarti tidak cemburu. Cemburu namun tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Nah, apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, saya akan penggal lehernya. Ini belum terjadi dan itu adalah hanya ungkapan kecemburuan seorang laki-laki yang luar biasa. Dan para sahabat cukup terperanjat, takjub dengan ucapan Sa'ad bin Ubadah ini dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat lapor, ya Rasulullah, itu loh sahabat Sa'ad bin Ubadah kok bisa ya mengatakan seperti itu. Ngatain apa? Katanya kalau mergokin istrinya lagi berzina dengan laki-laki lain, sungguh laki-laki dan istrinya akan dibunuh itu dua-duanya Rasulullah. Apakah Rasulullah menyalahkan kecemburuan Sa'ad? Beliau justru mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atajabuna min ghairati Sa'din? Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? La ana aghyaru minhu, padahal saya sungguh lebih pecemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Kalau kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad, saya ini loh lebih besar cemburunya daripada Sa'ad bin Ubadah. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih besar cemburunya daripada saya. Maka tepat sekali perkataan Imam Ibnu Qayyim, asyrafun nasi wa a'lahum himatan asyaddu ghairatan ala nafsihi wa khassatihi wa umumin nas. Manusia yang paling mulia dan paling tinggi dan besar keinginannya adalah manusia yang paling pecemburu terhadap dirinya, orang yang terdekat dengannya, dan cemburu kepada manusia lainnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini Imam Ibnu Qayyim ini mengajak kepada kita agar kita bisa memahami bahwa cemburu itu bagian dari sifat terpuji. Semakin besar cemburunya, maka semakin besar derajatnya, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat Sa'ad bin Ubadah dipuji oleh Rasulullah SAW karena kecemburuannya, dan sedangkan Rasulullah adalah lebih pecemburu dari Sa'ad bin Ubadah, dan Allah lebih cemburu lagi daripada Rasulullah SAW. Dan ini juga diikuti oleh para ulama, para orang-orang soleh setelahnya. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, tidak dicantumkan di sini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah membawakan satu kisah. Ada seorang istri menuntut ke pengadilan. Seorang istri nuntut ke pengadilan, dia dituntut suaminya. Gara-gara suaminya
dianggap belum membayar mahar. Waktu itu 500 dirham. Kan nikah itu maharnya boleh kontan, boleh ngutang. Boleh enggak Pak ngutang, Pak? Boleh ya. Makanya ada kalimat penegasan di situ untuk membedakan. Kan biasanya walinya mengatakan, ya fulan ankahtuka wa zawajtuka bi binti fulana binti fulan bil mahri, misalkan khatamun minaz zahab halan. Fulan bin fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin cincin dari emas dibayar kontan. Kalau diwakilkan ke penghulu, biasanya penghulunya bilang, Mas, nih saya sudah bilang kontan, jawab ya. Nah, ada kontan di situ tuh, itu menunjukkan ada yang tidak kontan, Pak. Boleh sebenarnya. Hanya saja tidak umum ya. Orang lebih cenderung gengsi daripada ngutang saat nikah, mending ngutang sama orang. Ada nggak orang nikah? Saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama ini dengan mas kawin 1 juta ngutang. Saya belum dengar Pak, itu Pak. Daripada ngutang saat akad, mending ngutang sama orang lain dulu ya buat mahar. Tapi apakah boleh? Ya, boleh sebenarnya. Berhutang, ngomong ke keluarga si wanita, ini saya belum punya uang, tapi saya pingin nikah. Pingin rabi, gak ada duit. Boleh sebenarnya berhutang. Nah, ini ada kata Imam Ibnu Katsir, ada seorang wanita menuntut ke pengadilan karena kasusnya adalah minta mahar kepada suaminya. Tapi suaminya ngeyel, belum, sudah kok saya kasih. Kata istrinya, belum Mas, kapan sampai ngasih? Sudah, saya sudah ngasih, memang ngutang tapi sudah saya bayar. Kata istrinya, enggak, belum. Kan enggak ketemu kalau udah begini, harus ada yang memutuskan. Maka si istri ini datang ke pengadilan, kemudian memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi. Tapi si laki-laki tetap ngeyel, tidak mau memberikan mahar itu. Akhirnya sang hakim mengatakan begini, ibu minta tolong untuk memastikan bahwa ibu itu adalah istri dari bapak ini, tolong cadarnya dibuka. Saya ingin lihat wajah ibu. Hakimnya minta cadarnya dibuka. Kata suaminya, jangan Pak Hakim, udah saya bayar aja, daripada muka istri saya dibuka, udah saya bayar saja lunas. Selesai urusan di situ. Ini salah satu contoh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa seorang suami sampai wajah istrinya saja tidak rela dilihat orang lain, saking pecemburunya. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat cemburu adalah kebaikan yang Allah tanamkan dalam diri seseorang. Semakin tinggi kecemburuan seseorang, semakin tinggi levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kecemburuan orang-orang salih, kecemburuan para sahabat, kecemburuan Rasulullah SAW, dan termasuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa fis sahih aidan anhu qala, dan juga dalam kitab Sahih Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada aghyaru minallahi min ajli dzalik harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wala ahada ahabu ilaihil udhru minallahi min ajli dzalika arsalar rusula mubasysyirina wa mundirin wala ahada ahabu ilaihi almadhu minallah min ajli dzalika asna ala nafsi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Hadis ini jadi panduan bagi kita dalam manajemen cemburu. Apakah kalau cemburu itu baik terus nggak ada remnya, di los gitu Pak? Ada remnya, tetap ada remnya. Bukan berarti gaspol tapi rem bolong gitu ya. Ada remnya. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih pecemburu daripada Allah. Di antara semua yang ada ini, maka yang paling pecemburu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan kita, bahkan kecemburuan para sahabat, kecemburuan Rasulullah SAW, di bawah levelnya kecemburuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, la ahada aghyaru minallah,
Tidak ada seorang pun yang lebih pecemburu daripada Allah. Maka karena sebab Allah itu pecemburu, maka Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan fahisyah, kekejian yang nampak maupun tersembunyi. Biasanya fahisyah itu dimaknai az-zina. Kayaknya dalam hadis yang lain ya, Rasulullah menyatakan ma ahadun aghyara minallahi an yazniya abduhu aw tazniya amatahu. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih pecemburu dari Allah ketika seorang laki-laki dari hambanya berzina atau hamba perempuannya yang berzina. Allah sangat cemburu dengan perbuatan itu, artinya dengan perbuatan zinanya, dengan maksiatnya. Tidak ada seorang pun yang lebih pecemburu dari Allah. Oleh karena itu, karena Allah punya rasa cemburu, Allah buat aturan, ini perbuatan keji, jangan dilanggar, ini dilarang. Karena Allah cemburu. Kalau ada orang melakukan zina, orang melakukan maksiat-maksiat yang lain seperti judi, ya, makan riba dan apapun, Allah tidak suka, Allah cemburu dengan perbuatan itu, maka Allah buat aturan itu diharamkan. Allah haramkan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih senang dengan memberikan uzur daripada Allah. Jadi Allah itu memang pecemburu, Allah buat aturan, ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Tapi tidak ada yang melebihi pemberian uzur daripada Allah. Allah itu memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi dan paling tinggi. Artinya Allah itu senantiasa bersifat adil dan bijaksana. Walaupun Allah pecemburu, tapi tidak membabi buta. Kalau memang ada uzur, Allah berikan uzur dan Allah terima uzur itu. Jadi Rasulullah ingin menegaskan tidak ada seorang pun yang paling cinta dengan pemberian uzur kecuali Allah. Allah itu zat yang sangat legowo memberikan uzur kepada hamba-hambanya. Maka karena Allah itu sangat besar pemberian uzurnya, Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi walaupun ini haram, Allah memang cemburu. Jangan sampai hamba-hamba itu melakukan itu. Tapi Allah juga memberikan uzur dengan apa? Diutus dulu rasul-rasul, tidak asal dimain hukum, tidak. Oh, ini orang melanggar, orang ini melakukan perbuatan yang tidak aku senangi, tidak langsung dihukum. Kenapa? Allah utus dulu rasul-rasul, diturunkan kitab suci, diingatkan dulu. Ya, tidak langsung tiba-tiba dihukum, tapi ada proses. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sekali cinta dengan uzur atau pemberian uzur kepada hamba-hambanya. Karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar menjelaskan kepada mereka mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai untuk dipuji kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cinta untuk dipuji kecuali Allah. Min ajli dzalika asna ala nafsi, karena sebab itulah Allah memuji dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya wewenang dan hak Allah untuk memuji dirinya sendiri. Sedangkan kita sebagai hamba tidak layak memuji diri kita. Bahkan kita berharap pujian ini juga satu kelainan mental, ya, kalau terlalu berlebihan. Secara asal siapapun manusia pasti senanglah namanya dipuji, tidak bisa dipungkiri, namanya dipuji itu senang, ya. Walaupun di dalam Islam ada aturan, ya, supaya berakhir dengan kebaikan, maka dalam hal bab memuji dan dipuji ini juga ada aturannya. Secara asal manusia secara sifatnya memang pasti senang namanya dipuji. Tapi Islam memberikan garis-garis batas yang jelas. Kalau pujian itu membuat seseorang justru menjadi sombong, ujub, dan menjadi lalai, tentu pujian ini sangat buruk. Maka walaupun kita boleh memuji seseorang, maka pertama pastikan pujian itu sesuai dengan apa yang dimiliki orang itu. Jangan melebihi batas dari kelebihan orang itu. Apalagi yang kedua, ada larangan memuji bohong-bohongan.
sebenarnya nggak ada pada diri orang itu, kita puji-puji terus, itu nggak boleh. Bayangkan orang yang baik saja Pak ya, orang yang baik ketika dipuji, dikhawatirkan orang ini akan berubah tidak baik, dia lengah. Apalagi yang tidak ada kebaikan dipuji, waduh, dia merasa sudah baik. Kalau kita ingin mengkaji lebih detail bisa di kitab Syarah Sahihil Adabil Mufrad. Ada hadis-hadis tentang aturan bagaimana ketika kita dipuji dan bagaimana cara memuji. Boleh memuji pada asalnya dan kita pun menerima pujian, tapi ada aturannya. Salah satunya adalah tidak boleh berbohong saat memuji. Orang ini nggak punya kelebihan dipuji terus. Kenapa ada orang yang melakukan itu? Memuji-muji padahal tidak terdapat pada diri orang yang dipujinya. Seringkali hal ini terjadi karena ada modus, ada tendensi, ada motif. Bahwa orang itu kalau ada modusnya misalkan cari utangan. Wah itu ngalemnya Pak sama yang mau diutangi gak karuan itu. Bisa 1 jam itu prolognya aja. Jenengan itu Pak memang tiang ngeten tak cukup ya. Tidak ada di kampung ini orang sebaik panjenengan. Padahal banyak yang lebih baik. Ini berbohong dalam rangka modus. Modusnya apa? Supaya lancar dapat utangan nantinya. Orang kalau diumbul-umbul kan sungkan ya nggak ngasih utangan itu akhirnya gitu ya. Jadi banyak mudorotnya Pak. Kalau kita memuji seseorang tidak sesuai dengan faktanya, pertama bohong itu dosa. Yang kedua dikhawatirkan orangnya yang tadinya buruk tidak menyadari keburukannya karena dipuji baik. Berarti saya sudah baik. Yang baik saja ada kemungkinan sombong, ujub, bahkan bisa berubah jadi tidak baik. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang memuji-muji kita berlebih-lebihan, taburkan tanah di mukanya. Ini susah ya Pak ya. Saya terus terang mempraktekkan hadis ini susah. Wah Ustadz itu memang gitu ya, langsung itu agak susah ya. Gimana ya caranya? Ya mungkin kita sosialisasi dulu. Pak jangan diteruskan loh Pak, banyak pasir loh ini ya. Jangan teruskan muji-muji saya. Ingat tak hadisnya Pak, ini mumpung banyak pasir loh Pak. Oh maaf, jadi lanjut. Jangan langsung main swur mukanya gitu ya. Orangnya mungkin memuji kita niatnya baik ya. Memang hadisnya seperti itu, tapi bisa jadi orang itu belum paham atau belum mendalam pemahamannya. Perlu disadarkan Bapak, boleh memuji ya, tapi jangan berlebihan. Kan Rasulullah sudah ngancam, siapa yang memuji apalagi di luar batas pujian itu, boleh wajahnya ditaburi pasir gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita jangan pernah memuji diri sendiri, tapi Allah memang pantas. Allah memang pantas untuk memuji dirinya. Dan kita kalau dipuji orang ya jika sesuai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengatakan kepadanya, sesungguhnya pujian Anda ini karena Anda melihat dohirnya saya. Kalau Anda tahu apa yang saya lakukan di luar sana mungkin nggak akan memuji seperti ini. Allah lah yang layak dipuji ya. Bisa kita terima pujian itu dengan nasihat ya. Tapi kalau kita haus validasi, haus pengakuan, haus kekaguman orang, haus dengan pujian, ini secara agama tidak baik, secara mental juga tidak baik. Mungkin bisa jadi ini termasuk tipe orang yang mengidap penyakit namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya, kelainan ya kepribadian narsistik. Orang narsis itu ingin yang paling dikagumi, ingin yang paling menonjol, ingin dipuji. Nah ini berbahaya jika ini berlebih-lebihan. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini masih belum menyentuh pada inti pembahasan, namun Imam Ibnu Qayyim ingin mengajak kepada kita menyelami lebih dalam bahwa sifat cemburu itu adalah kebaikan. Semakin besar cemburunya seseorang, semakin baiklah orang tersebut. Maka manusia yang terbaik yaitu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling cemburu, dan kecemburuan Rasulullah masih kalah dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menjelaskan, saya persingkat, bahwa
sifat-sifat Allah yang maha sempurna, jika hamba-hamba memiliki sifat-sifat tersebut walaupun tentunya tidak sesempurna Allah, maka Allah menyukainya. Maksudnya begini, kalau Allah itu punya sifat ya sayang, Allah pun menyukai orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha alim, kata beliau. Saya baca dulu biar tidak lupa. Fa innahu subhanahu rahimun yuhibbur ruhama. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah mencintai ruhama, yaitu orang yang memiliki kasih sayang ya. Kalau Allah itu maha pengasih dan penyayang, Allah pun cinta kepada orang yang memiliki sifat kasih dan sayang ya. Kemudian alimun, Allah itu maha alim, maha berilmu. Yuhibbul ulama, Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Qawiyun, Allah itu maha kuat. Yuhibbu al-mu'min al-qawi, Allah itu maha kuat dan Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat ya. Kemudian Allah itu hayyun, yuhibbu ahlal haya, Allah itu maha pemalu dan Allah mencintai orang-orang yang punya sifat malu. Jamilun, yuhibbu ahlal jamal, Allah itu maha indah, suka kepada orang-orang yang indah, yang membuat keindahan-keindahan dan seterusnya. Maka jika Allah itu maha pecemburu, berarti Allah itu menyukai orang-orang yang pecemburu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir tulisan bab ini beliau mengatakan, walau lam yakun fil dzunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat ya, wa tamna'uhu minal ittisafi biha ya, lakafa biha uqubah. Kalau memang sifat cemburu itu adalah kebaikan dan Allah pun zat yang maha pecemburu dan mencintai orang-orang yang pecemburu, maka para pendosa dan ahli maksiat dihilangkan sifat baik tersebut, yaitu yang bernama sifat cemburu. Dan ini sebenarnya sudah cukup hukuman baginya, bagi para pelaku maksiat. Jadi kata beliau, seandainya ahli maksiat, orang yang pendosa itu dihukum dengan cara dihilangkan rasa cemburu dari dirinya, itu sebenarnya sudah cukup hukuman baginya. Padahal hukumannya tidak hanya itu, masih banyak hukuman-hukuman yang lain. Seandainya Allah hukum dihilangkan rasa cemburunya dari dirinya, itu sudah keburukan yang sangat besar dan itu sudah cukup impas dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang yang kehilangan rasa cemburu berada dalam zona yang sangat berbahaya. Ketika seseorang itu kehilangan rasa cemburu, maka Allah hilangkan begitu banyak kebaikan dalam dirinya. Dan pada hari ini betapa banyak manusia, terutama kaum laki-laki yang kehilangan rasa cemburunya. Mereka membiarkan istri, anak perempuannya, saudarinya membuka aurat, berjoget-joget di sosial media, dan juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Maka siapapun di antara kita yang hari ini masih punya rasa cemburu, apalagi semakin besar cemburunya, berarti Allah masih menjaganya dan masih memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Maka tinggalkan dosa dan maksiat agar kecemburuan kita tetap terjaga, bahkan kecemburuan kita senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah yang paling besar rasa cemburunya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.